pemirsa TVR Parlemen, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Rina Reski dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan inilah pemirsa TVR 17 edisi Jumat 22 Juli 2022. Kita awali berita pada sore hari ini dari Peraturan Menteri Komunikasi dan juga Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik atau PSE menjadi sorotan publik setelah banyaknya platform digital yang terlambat mendaftar sebagai PSE. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik atau PSE menjadi sorotan publik setelah banyaknya platform digital yang terlambat mendaftar sebagai PSE. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Komplek Parlemen baru-baru ini, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syahfikarno mengatakan, pendaftaran PSE adalah bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keamanan warga masyarakat dan juga kepastian hukum kepada platform atau aplikator baik domestik maupun asing. Menurut Dev, Permen Kominfo soal PSE juga ditujukan untuk mengawal progres teknologi digital yang berkembang di Indonesia, agar aplikasi digital karya anak bangsa juga dapat berkembang dengan baik seperti aplikasi asing yang sudah populer. PSE ini kan dibuat untuk apa? Untuk mengamankan warga, untuk mengamankan masyarakat, dan juga untuk memberikan kepastian hukum, baik kepada aplikator domestik ataupun juga aplikasi dari asing, untuk memastikan bahwa mereka beroperasional di Indonesia, membayar pajak, menyumbang kepada devisa negara, dan juga untuk mengamankan kemajuan progres digitalisasi di Indonesia agar semua aplikasi yang dibuatan anak bangsa itu dapat berkembang dengan baik. Dan juga dari Kominfo, dari pemerintah, ya saya minta untuk proaktif. Jadi yang sudah diketahui mereka itu siapa, kontaknya di mana, segera kontak. Kalau mereka tidak ada respons, nah ya baru ambil tindakan-tindakan yang tegas. Seperti diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberi tenggat waktu pendaftaran PSE sampai dengan tanggal 20 Juni 2022. Dan pada hari Kamis 21 Juni, Kominfo telah mulai memberlakukan sanksi tahap pertama, yaitu surat teguran. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendukung kebijakan pemerintah melakukan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia. Keputusan ini dinilai tepat sebagai bentuk perlindungan negara kepada warganya dan selain itu, moratorium diharapkan menjadi bahan evaluasi sistem pengamanan dan perlindungan hukum bagi PMI. Komisi 1 DPR RI menilai kebijakan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ke negara Malaysia sudah tepat sebagai bentuk perlindungan negara kepada warganya. Ditemui di Gedung DPR RI Senayan, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbar Syahfikarno mengatakan, kebijakan moratorium yang dilakukan pemerintah Indonesia merupakan langkah perlindungan agar para TKI terhindar dari perlakuan negatif oleh oknum majikan di negara tujuan. Dev berharap moratorium yang ditetapkan pemerintah menjadi bahan evaluasi sistem pengamanan dan perlindungan hukum bagi PMI. Itu adalah suatu kebijakan yang diambil tidak secara gegabah ya, itu ada prosesnya dan itu yang harus kita hormati dan harus kita anggap bahwa ini adalah suatu usaha pemerintah untuk melindungi warganya. TKI itu memberikan dampak devisa kepada negara karena mereka mengirim remittance yang tinggi dan itu kita lihat jutaan sukses story-nya yang tadinya keluarganya miskin punya rumah bagus, punya penghasilan yang besar. Nah, tapi juga ada dampak-dampak yang negatif seperti adanya penyelundupan manusia, penjualan manusia. Nah, hal ini yang mengapa adanya moratorium untuk memastikan bahwa ada perlindungan dan payung hukum kepada warga kita yang bekerja, mereka itu mendapat pengamanan yang aman dan jangan sampai mereka itu di sana malah diperbudakan oleh majikan atau oleh sekelompok orang. Dev meyakini kebijakan moratorium tidak akan berdampak negatif bagi hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Seperti diketahui, pemerintah telah menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia ke Malaysia mulai 13 Juli 2022. Hal ini imbas dari pelanggaran MOU ketenagakerjaan yang pernah disepakati kedua negara. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan.
Bayang-bayang krisis ekonomi global akibat pandemi COVID-19 dan juga konflik Rusia-Ukraina tidak bisa dipungkiri. Untuk itu, anggota Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah Indonesia menghemat devisa negara dan mengefisiensikan anggaran belanja dalam APBN tanpa mengganggu progres pembangunan. Ancaman resesi global membayangi sejumlah negara maju. Indonesia termasuk berpotensi mengalami resesi meski dinilai masih kecil. Anggota Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah Indonesia menghemat devisa negara dan mengefisienkan anggaran belanja dalam APBN tanpa mengganggu progres pembangunan. Di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Dev Akbar Syafiqarno mengatakan, bayang-bayang krisis ekonomi global akibat pandemi COVID-19 dan konflik Rusia-Ukraina tidak bisa dipungkiri. Bahkan data IMF memprediksi 60 negara di dunia terancam ambruk akibat krisis ekonomi global. Dev menyarankan rencana belanja negara yang masih bisa ditunda perlu direvisi sehingga anggarannya bisa dioptimalkan untuk pembiayaan sektor-sektor yang bisa menopang dan menggerakkan sektor perekonomian di dalam negeri. Hal itu juga bisa membantu perekonomian Indonesia menghadapi gejolak ekonomi global termasuk ancaman resesi. Harus menghemat devisa negara, terus juga merevisi sejumlah pengeluaran-pengeluaran yang mungkin dianggap belum perlu atau bisa ditunda, itu bisa dipertimbangkan tanpa mengganggu progres pembangunan, ya. Karena mengingat pentingnya juga pembelanjaan negara yang optimal, pembangunan yang berjalan, itu juga bisa menunjang, itu akan menunjang bahkan kemajuan ekonomi dan juga dalam kita menangani segala macam potensi krisis ke depan. Dev Akbar Syah menambahkan, jika dilihat pada pagu indikatif yang diajukan setiap kementerian lembaga untuk tahun 2023, pemerintah sudah melakukan penghematan dan menahan laju kredit. Namun, hal tersebut diharapkan tidak mengakibatkan lambatnya program pembangunan. DPR RI tentunya ingin prioritas pembangunan bisa terrealisasi sesuai target dan mengembalikan defisit APBN di bawah 3% sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara. Fityan dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Sejumlah negara di dunia saat ini tengah dilanda kelesuan ekonomi atau resesi dan bagaimana DPR RI memandang kesiapan pemerintah soal ketidakpastian ekonomi dunia saat ini. Tentunya laporannya sesaat lagi, tetaplah bersama TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih
kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Tekanan inflasi yang begitu tinggi di banyak negara tentunya tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang diprediksi ikut terseret resesi. Negara berkembang seperti Indonesia pun berisiko mengalami resesi ekonomi. Sejumlah anggota Komisi 11 DPR RI mengimbau pemerintah mewaspadai dan juga melakukan antisipasi terhadap berbagai dinamika perekonomian global agar Indonesia tidak ikut mengalami resesi. Berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyatakan resesi ekonomi global makin nyata dan mengancam banyak negara. Sri Mulyani meyakini perekonomian Indonesia masih cukup sehat dan aman dari ancaman resesi. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,01% pada kuartal 1 2022. Di gedung DPR RI, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Susetio mengatakan, pemerintah boleh optimis dengan kondisi perekonomian Indonesia. Namun, tingkat inflasi nasional yang masih di atas 4% harus menjadi perhatian pemerintah. Menurut Andreas, pemerintah harus mengambil dan menentukan arah kebijakan ekonomi yang mandiri, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga positif dan mencegah Indonesia jatuh ke jurang resesi. Memang inflasi kita dibandingin negara-negara lain itu masih relatif lebih baik. Kita tahu bahwa banyak dari masyarakat kita yang masuk dalam garis kemiskinan itu yang akan berdampak dengan adanya inflasi itu. Sehingga memang sekarang yang paling upaya yang mesti dilakukan adalah bagaimana kita mengendalikan inflasi itu yang menjadi perhatian utama. Sampai informasi ini disusun, nilai tukar rupiah masih sekitar 14.900 per dolar Amerika Serikat. Anggota Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbakun meminta pemerintah mengambil langkah untuk menguatkan nilai tukar rupiah. Saat nilai tukar rupiah menguat, harga barang ekspor akan lebih kuat dan kompetitif, serta menghasilkan nilai devisa yang besar. Hal sebaliknya terjadi saat rupiah melemah, mengakibatkan pembiayaan terhadap impor nasional menjadi besar. Jika pembiayaan impor tinggi, devisa negara bisa saja terganggu. Penguatan pelemahan rupiah terhadap nilai tukar itu memberikan dua dampak. Bisa positif, juga memberikan dampak negatif. Positifnya, competitiveness harga kita, barang ekspor kita akan lebih kuat. Dampak positif lainnya ikutannya adalah devisa hasil ekspor kita akan membesar. Nah, cuma permasalahannya adalah kita juga akan mengalami sebuah tekanan ketika kita melakukan impor. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad mengatakan, pelemahan nilai rupiah mengakibatkan pembekakan biaya pada sejumlah industri dalam negeri yang memakai bahan baku dari impor. Ia berharap nilai tukar rupiah bisa kembali menguat karena besarnya penerimaan negara dari ekspor komoditas-komoditas unggulan Indonesia. Hal itu akan menambah cadangan devisa negara yang bisa menjadi modal Indonesia bertahan menghadapi gejolak ekonomi global. The Fed mengenaikan suku bunga dan tentu outflow, capital outflow-nya pasti akan terjadi. Indikator lain kita masih optimis kalau nilai tukar rupiah karena ada beberapa penerimaan negara yang bersumber dari komoditas ekspor kita, komoditi ekspor, dan itu pembayarannya dalam bentuk valuta asing dan itu memperkuat cadangan devisa kita juga. Harga minyak dunia masih belum stabil, dengan kecenderungan mengalami peningkatan. Anggota Komisi 7 DPR RI Sartono juga meminta pemerintah mengantisipasi mahalnya harga minyak dunia, karena akan mempengaruhi harga BBM di Indonesia, terutama kategori non-subsidi. Jika harga minyak di dalam negeri naik akibat faktor global
bisa memicu kenaikan harga barang-barang. Hal itu bisa berdampak pada inflasi yang tinggi dan daya beli menurun. Nah, ini juga harus ada regulasi, aturan yang cespleng begitu, yang membumi supaya tidak ada terjadi kebocoran-kebocoran di lapangan. Nah, mekanismenya itu saya pikir sudah dibahas begitu. DPR RI meminta pemerintah menjaga likuiditas dan mengukur inflasi dalam negeri, agar dunia usaha terutama UMKM bisa terus berjalan dan daya beli masyarakat Indonesia tetap terjaga. Kebijakan Menteri Keuangan di sektor fiskal, kebijakan BI di sektor moneter, dan kebijakan menteri lainnya di sektor real dan administratif harus tersinergi dan membentuk keseimbangan baru, sehingga perekonomian nasional mampu bertahan menghadapi gejolak perekonomian global. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI saat ini masih mengkaji rencana legalisasi ganja medis agar jangan sampai kajian ini malah melegalkan ganja untuk kesenangan belaka. Informasi saat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kita kembali di TVR 17. Media sosial sontak riuh membahas legalisasi ganja untuk keperluan medis di Indonesia. Usai seorang ibu bernama Santi Warastuti membawa poster di acara Car Free Day yang berisikan harapan agar ganja medis dapat dilegalkan sebagai obat untuk anaknya yang menderita cerebral palsy. Bagaimana potensi legalisasi ganja jika dilihat dari sisi medis? Untuk lebih lengkapnya pemirsa, berikut laporan dari rekan kami Alfat Rizky dengan anggota Komisi 9 DPR RI berikut ini. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Bapak Darul Siska dari fraksi Partai Golkar untuk daerah pemilihan Sumatera Barat 1. Nah di kesempatan kali ini beliau akan ngobrol-ngobrol terkait dengan legalisasi ganja dari sisi medis. Nah Pak Darul Siska, menurut Bapak kira-kira ganja ini kan sudah ramai nih Pak di masyarakat untuk dilegalisasi karena untuk kebutuhan medis. Sebenarnya dari kebutuhan medis ini sebenarnya dibutuhkan nggak sih Pak sebenarnya Pak? Kita ini kaya sekali akan kekayaan flora dan fauna. Di dalam Al-Quran disebutkan, dalam kitab suci, bahwa tidak ada sesuatu pun yang diciptakan oleh Allah di bumi ini yang tidak ada manfaatnya. Nah kalau ganja selama ini
kita musuhi karena dia menimbulkan dampak-dampak negatif bagi kehidupan kita, terutama para remaja yang menyalahgunakan ganja untuk keperluan-keperluan yang tidak bermanfaat, maka saya secara pribadi mendukung ganja itu diteliti manfaatnya untuk kesehatan. Kenapa? Ternyata sumber kekayaan flora kita itu besar sekali manfaatnya. Satu contoh yang saya ingin sampaikan, di Korea itu daun cemara itu diteliti sekarang sudah menjadi obat. Kita udah pernah mendengar belum di sini? Belum kan? Daun cemara itu bisa jadi obat. Manfaatnya adalah sekarang namanya red pine. Itu gunanya untuk melunturkan plak-plak yang ada di saluran darah. Nah, itu udah dijual sekarang karena mereka melakukan penelitian. Nah, selama ini kita untuk orang yang sedang kesakitan kan juga kasih morfin di rumah sakit. Oleh karena itu, kalau ganja ini diteliti sebaik-baiknya, apalagi sekarang ada BRIN nih, kita punya lembaga baru yang diharapkan ke depan penelitian kita makin meningkat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan. Maka ganja itu harus diteliti apa manfaatnya buat kehidupan kita. Bukan dilihat dari segi legalisasi itu dalam arti kata dilegalkan untuk diteliti, bukan dilegalkan untuk disalahgunakan atau dilegalkan untuk digunakan sesuka hati oleh masyarakat kita. Jadi saya kira perlu ditegaskan ke masyarakat bahwa legalisasi ganja itu adalah dilegalkan untuk dilakukan penelitian dalam rangka pemanfaatannya untuk kesehatan kita. Pak Darul Siska, terkait itu Pak, berarti kan ke depan berarti perlu maksudnya setelah diteliti itu berarti perlu ditentukan kadar-kadar misalkan yang dari ganja itu seberapa untuk bisa misalkan dikonsumsi untuk medis dan sebagainya itu Pak? Ya, tentu setiap penelitian untuk kesehatan pasti diteliti, kemudian harus ada uji klinisnya. Uji klinis tahap 1, tahap 2, tahap 3 semua. Kayak kita bikin vaksin aja. Ada penemuan-penemuan baru, pasti diuji klinis. Setelah itu akan ditentukan berapa kadarnya yang dianggap bagaimana digunakan untuk kesehatan. Berapa porsinya, berapa volumenya. Nah, itu kadarnya nanti diatur sesuai dengan hasil penelitiannya. Nah, yang lebih penting adalah kita harapkan penelitian ini bisa dilaksanakan di bawah pengawasan yang ketat, agar di dalam proses penelitiannya jangan berdampak negatif bagi kehidupan kita, atau informasinya melebar kemana-mana sehingga semua orang nanti dengan mudah mendapatkan ganja yang bisa disalahgunakan oleh masyarakat. Berarti kedepannya pengawasan perlu diperketat lagi atau seperti apa Pak, supaya ganja ini tidak disalahgunakan kalau memang hasilnya dilegalkan seperti itu Pak untuk kebutuhan medis? Iya tentu, saya kira dengan ini dilegalkan untuk penelitian, maka pengawasannya harus lebih ditingkatkan. Jangan nanti dengan alasan untuk penelitian, orang makin mudah mendapatkan ganja. Jadi betul-betul ini untuk penelitian. Yang menelitinya siapa? Penelitiannya di mana? Siapa yang bertanggung jawab terhadap penelitian itu? Kalau tidak nanti dengan mudah orang mengatakan, saya butuh ganja, saya memiliki ganja, saya mempunyai cadangan ganja, karena ini untuk penelitian. Padahal itu bukan untuk penelitian. Jadi pengawasannya harus makin ditingkatkan. Terima kasih Pak Darul Siska atas waktunya. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen, itulah bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Darul Siska. Sekian dari saya, kembali ke studio. Baik pemirsa, saat lagi kami akan hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Tentunya usai jeda berikut ini, tetaplah di TVR 17.
Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional dan mari kita simak pemirsa apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami Fitiana Unila. Terima kasih Rini dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Yang pertama mengenai kasus perundungan bocah SD yang dipaksa berbuat asusila dengan kucing. Seorang bocah kelas 5 SD berinisial F berusia 11 tahun di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dipaksa teman-temannya untuk bersetubuh dengan kucing sembari direkam menggunakan ponsel pekan lalu. Akibat rekaman tersebar, korban menjadi depresi dan tidak mau makan juga minum. Hingga kemudian F meninggal dunia saat dalam perawatan di rumah sakit pada Minggu 18 Juli lalu. Selain menjadi korban perundungan selama hidupnya, F juga diketahui kerap dipukuli oleh teman-teman bermainnya. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, meminta pihak kepolisian turun tangan dan mengusut tuntas kasus tersebut. Ia prihatin dengan kasus perundungan yang makin marak terjadi hingga polisi memang harus turun tangan serta menelusuri siapa pembuat dan penyebar video tersebut. Ia menegaskan hukum tetap harus ditegakkan sesuai aturan dan jika pelaku merupakan anak-anak maka harus dikoreksi yang dilakukan nantinya agar tidak terjadi lagi perundungan yang keterlaluan seperti ini. Kasus ini harus menjadi pelajaran masyarakat. Jangan menganggap sepele jika menemukan kejadian interaksi sama anak yang dinilai tidak wajar. Sebagai upaya antisipasi, masyarakat langsung melerai atau melaporkan pada unit perlindungan perempuan dan anak melalui kader PKK setempat. Melihat apa yang menimpa bocah malang tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama aksi perundungan tersebut adalah faktor sosial budaya dan juga pendidikan dalam keluarga. Pendampingan anak oleh keluarga dan sekolah merupakan hal krusial dan perlu diingatkan. Tak hanya itu, pemerintah pun berkewajiban untuk memberikan perhatian lebih dan mencari jalan keluar agar kasus serupa tidak terjadi kembali. Kita semua tentunya berharap semoga F beserta keluarga mendapat keadilan dengan dilakukannya proses hukum dan kasus perundungan seperti ini tidak kembali menimpa anak-anak di Indonesia. Selanjutnya dapat kita lihat yang juga menjadi headline media online hari ini adalah Komisi 3 mengawal progres pengusutan kasus Brigadir J. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani mengatakan Komisi 3 bakal membahas kasus Brigadir J alias Nofriansah Joshua Huta Barat dan Barada E ke dalam rapat. Namun hal itu akan dilakukan jika kasus tersebut belum menemukan titik terang. Meski demikian, Komisi 3 akan tetap memantau perkembangan kasus yang menewaskan Brigadir J dan mempercayakan investigasi yang dilakukan Polri. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni mengapresiasi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menonaktifkan 2 perwira tinggi dan 1 perwira menengah dalam mengusut kasus penembakan Brigadir J. Menurutnya langkah ini merupakan niat Kapolri untuk membuka kasus ini secara terang benderang dan selebar-lebarnya. Ia mengatakan langkah ini diambil agar proses pengusutan kasus penembakan Brigadir J bisa dilakukan secara cepat dan jelas. Saroni menyebut keputusan itu juga untuk menjaga nama baik institusi Polri. Diketahui jenderal pertama yang dinonaktifkan tak lain adalah Inspektur Jenderal Verdi Sambo. Dia dicopot sementara dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri. Pengumuman pencopotan Jenderal Bintang 2 itu disampaikan secara langsung oleh Kapolri pada Senin 18 Juli lalu. Selain Verdi Sambo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menonaktifkan jenderal dan perwira menengah. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Budi Herdi Susianto. Brigjen Hendra Kurniawan sedianya merupakan Karo Paminal di Divisi Propam Polri, sedangkan Kombes Budi Henry Susianto menjabat sebagai Kapolres Metro Jaya Selatan. Langkah ini diambil semata-mata untuk menjaga objektivitas penanganan kasus tewasnya Brigadir.
Itu tadi media online pada hari ini mengenai kasus perundungan yang menimpa bocah SD hingga berujung kematian di Tasikmalaya. Juga dari Komisi 3 DPR yang terus mengawal progres pengusutan kasus Brigadir J. Kembali ke rekan Rini. Baik, terima kasih Fitian yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Baik pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa pemirsa, kami ingatkan kembali, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu, terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Rini Reski, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.